Baik, di sini saya dan kelompok saya melakukan diskusi melalui via Zoom. Dengan melalui media ChatGPT, kami melakukan pencarian jurnal tentang materi. Lalu didapati jurnal Formulation of Methyl Dopa Tablet by Direct Compression Using a Quality by Design Approach. Jadi jurnal ini telah terindeks Q2. Pertama ini adalah struktur molekulnya. Lalu di sini dijelaskan methyl dopa is not only significant but also prone to oxidative and halorate derivatives that can be absorbed by moisturize. Jadi maknanya methyl dopa bersifat higroskopis dan mudah mengalami degradasi oksidatif serta hidrolitik, terutama jika terdapat kelembapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem stabilitas dopa dipengaruhi oleh kondisi formulasi komponen sediaan. Methyl dopa memiliki sifat kompresik yang buruk sehingga proses formulasi tablet memerlukan perhatian khusus terhadap pemilihan excipient dan proses manufaktur. Lalu di bagian introduction, ini kutipan jurnalnya yang bermakna sifat higroscopis dan koagulatif methyl dopa dapat mempengaruhi proses pencampuran, komposisi, dan stabilitas tablet. Artinya methyl dopa mudah mengalami degradasi kimia sehingga reaksi dan komponen formulasi perlu diperhatikan. Jadi dari kutipan jurnal ini saya mendapatkan rumusan masalah bagaimana interaksi antara zat aktif methyl dopa dan eksipien dalam sediaan farmasi dapat terjadi. Lalu saya mendapatkan jurnal pembanding atau yang bisa menjawab dari rumusan masalah tersebut, jurnal Advanced Pharmaceutical Butylene, yang berjudul Analytical Investigation of the Probable Chemical Interaction of Methyl Dopa with some Reduction Collaborators and Use Pharmaceutical Experience. Jurnal ini telah terindeks Q1. Lalu didapati kutipan sebagai berikut, yang berarti eksipien tidak memiliki aktivitas farmakologis tetapi dapat mengalami interaksi fisika maupun kimia dengan zat aktif oral. Interaksi yang sering terjadi adalah interaksi Maillard antara obat yang memiliki gugus amina dan eksipien gula produksi. Lalu kutipan ini juga menjelaskan methyl dopa memiliki gugus amina primer sehingga dapat berinteraksi dengan gula reproduksi seperti laktosa dan deoksa. Jadi ini gambar strukturnya, bagaimana dia berubah. Methyl memiliki gugus amina primer NAH dan dapat berinteraksi dengan gugus karbonil pada gula prediksi sehingga glukosa atau laktosa. Reaksi ini disebut dengan Maillard dan dapat menyebabkan perubahan struktur kimia serta penurunan stabilitas dalam sediaan obat farmasi. Ini di gambar ini terjadi reaksi konversi kondeksi Maillard tahap awal, produk yang terbentuk menjadi intermediate reaksi. Lalu gambar ini merupakan methyl dopa sudah mengalami perubahan struktur kimia karena bereaksi dengan gula. Ini membuktikan terjadinya interaksi kimia antar komponen dalam sediaan farmasi. Ini buktinya. Lalu gambar selanjutnya, tahap ini molekul menjadi lebih stabil, memiliki struktur obat yang sudah berubah. Ini struktur obatnya sudah berubah. Lalu pada gambar di sini yang berarti akibatnya dalam sediaan farmasi bisa terjadi penurunan stabilitas obat dan penurunan aktivitas obat. Ekspresi yang terlibat pada interaksi ini adalah digunakan sebagai pengisi filler dalam tablet dan kapsul. Lalu kutipan selanjutnya digunakan sebagai peningkat binder dan pemanis dalam formulasi. Bukti yang terjadi interaksi kimia hasil analisis itu pada analisis DSC
Analisis ini menunjukkan adanya perubahan pada profil mahal campuran obat eksipien hingga puncak lelah metil dopa menunjukkan adanya ketidakcocokan obat eksipien. Lalu pada analisis FTIR ini kutipannya lalu berarti spektum eksipien menunjukkan perubahan pada gugus fungsi metil dopa, artinya gugus anima primer metil dopa mengalami perubahan akibat reaksi kimia dengan eksipien. Lalu analisis HPLC ini HPLC menunjukkan terbentuknya produk baru akibat reaksi ini menunjukkan terbentuknya senyawa baru hasil interaksi obat eksipien. Lalu berdasarkan dari jurnal, faktor yang mempengaruhi interaksi ini adalah temperatur, kelembapan air, dan waktu penyimpanan. Strategi pencegahan interaksi ini dalam jurnal menjelaskan dapat dipantau dan dihindari dalam formulasi farmasi. Dalam kutipan ini dijelaskan selain itu juga disebut bahwa interaksi dapat terjadi pada sediaan yang mengandung dextran. Lalu analisis formulasinya perlu melibatkan pemilihan eksipien untuk mencegah interaksi. Jadi diperlukan pemilihan eksipien dalam farmasi. Berikut adalah kesimpulannya. Metil dopa melalui interaksi kimia yang eksipien tertentu. Interaksi ini melalui reaksi Miller antara gugus amina dan gula produksi. Eksipien berperan dalam penelitian ini adalah pengisi dan pengikat. Interaksi menghasilkan produk degradasi seperti N-formula-P-dopa. Faktor memiliki suhu tinggi, kelembapan, waktu penyimpanan, dan mempercepat reaksi. Oleh karena itu, pemilihan eksipien dalam farmasi sangat penting untuk mencegah inflamasi obat eksipien. Sekian.